Halo, Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Matilda Sonia. Saya dari PKK 4 semester 4. Nah, di sini saya akan kembali memaparkan hasil pemahaman saya mengenai resume yang telah saya buat yang membahas tentang pengaruh kolonialisme Portugis dan Spanyol dalam misi Katolik. Nah, kolonialisme Portugis dan Spanyol berperan besar dalam penyebaran agama Katolik di dunia, termasuk di Nusantara. Nah, masuk di pengaruh Portugis dalam misi Katolik. Penyebaran Katolik, Portugis mulai menjelajah dunia sejak abad ke-15 dengan tujuan ekonomi dan menyebarkan agama. Nah, pada 1511, mereka menaklukkan Malaka dan membawa misionaris Katolik ke Nusantara. Nah, wilayah yang dipengaruhi yang terutama Maluku, Timor dan Flores, Solor. Nah, masuk ke Maluku, banyak penduduk Ternate dan Ambon dibaptis menjadi Katolik. Nah, serta Timor dan Flores ini misi Katolik berkembang pesat dan masih kuat hingga kini. Nah, sekarang masuk di Solor. Portugis membangun Banten dan gereja sebagai pusat penyebaran Katolik. Nah, tokoh penting Santo Franciscus Xaverius Yesuit datang ke Maluku pada tahun 1546 sampai 1547 dan membaptis banyak penduduk. Dampak kolonialisme Portugis, pendirian gereja pertama di Indonesia. Yang kedua, penyusunan buku doa dan katekese dalam bahasa lokal. Yang ketiga, meski Portugis diusir Belanda, pengaruh Katolik tetap bertahan di beberapa daerah. Nah, masuk ke yang kedua, pengaruh Spanyol dalam misi Katolik. Nah, penyebaran Katolik, Spanyol menyebarkan Katolik terutama setelah perjanjian Tordesillas pada 1494. Nah, dampak di Nusantara, Spanyol hadir di Maluku Utara Theodore pada abad ke-16, tetapi kurang berpengaruh karena bersaing dengan Portugis dan Belanda. Nah, penyebaran Katolik Spanyol lebih dominan di Filipina, yang hingga kini menjadi negara Katolik terbesar di Asia. Nah, jadi masuk kesimpulannya, Portugis lebih berperan dalam penyebaran Katolik di Nusantara dibandingkan Spanyol. Wilayah seperti Maluku, Timor, dan Flores menjadi pusat Katolik yang bertahan hingga sekarang. Namun, kehadiran Belanda yang berhaluan Protestan sempat menghambat perkembangan Katolik sebelum bangkit kembali di abad ke-19. Nah, jadi seperti itu. Sekian dari pemaparan saya. Terima kasih. Shalom. Selamat malam.